Ya, sekarang saya membicarakan tentang isu perpajakan dan apa yang kira-kira perlu dan urgent yang seharusnya pemerintah lakukan untuk konteks perpajakan. Kita tahu bahwa ya saya melihat data-data ya, data-data semacam ini ya. Ini kita tahu bahwa penerimaan perpajakan untuk tahun ini atau lebih tepat di tahun 2020 yang lalu masih sangat minimal dibandingkan dengan target yang diharapkan. Target yang diharapkan di seputar 1.300 atau 400 triliun, tetapi yang masuk adalah baru di sekitar 1.000 triliun. Defisit APBN sebagaimana kita tahu juga cukup tajam, ya, sekitar 360 triliun, ya. Kemudian pembiayaan utang secara kumulatif sampai dengan per Januari 2021 mencapai 1.600 triliun, ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia dewasa ini menurut BPS juga masih minus sekitar 2, ya. Karena ini juga sehubungan dengan pandemik COVID-19. Jadi dunia ekonomi sebagaimana kita tahu memang masih cukup memprihatinkan, ya. Menjadi pertanyaan karena pajak adalah tulang punggung untuk APBN kita, APBN Indonesia, ya. Itu sekitar mungkin 85%, kata Ketua OJK, ya, sekitar 85% adalah berasal dari pemasukan pajak. Menghadapi situasi yang semacam ini tentu pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari pendekatan-pendekatan yang persuasif yang bersifat mengajak kepatuhan pajak yang lebih tinggi lagi, ya, kesadaran orang berbayar pajak lebih tinggi lagi, ya, sampai juga meluaskan tax base, merambah ke bidang-bidang yang lain, termasuk ke platform digital, ke green tax dan lain sebagainya, ya. Juga melakukan usaha-usaha yang lain atau pendekatan-pendekatan yang lain, misalnya meluaskan objek pajak. Bahkan seharusnya juga perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha di level UKM, ya, juga disasar pajak, meskipun di dalam situasi yang demikian berat pemerintah ternyata malahan memberikan banyak insentif di perpajakan. Misalnya bukan hanya tax allowance tapi juga investment allowance, ya, sekian banyak dari berapa itu, ya, 25 perusahaan atau berapa yang diberikan tax allowance, ternyata hanya kurang lebih 5 perusahaan saja itu yang merealisasikan investasi di Indonesia, ya. Juga subsidi BPH 21 yang ditanggung oleh pemerintah, pajak UMKM juga ditanggung oleh pemerintah. Demikian banyak pemerintah, ya, harus mengcover kebutuhan-kebutuhan atau untuk meringankan beban masyarakat sehubungan dengan situasi ekonomi yang saat ini ambles, ya, yang pertumbuhannya menukik ke bawah. Tapi pada sisi yang lain, sampai kapan pemerintah bertahan semacam ini? Ya, karena utang sudah menggunung, penjualan surat berharga juga sudah demikian maksimal, ya. Lalu sampai kapan ekonomi akan seperti ini? Tentu harus ada upaya-upaya lain, upaya-upaya terobosan yang lain, ya.
Saya teringat bahwa ketika pada tahun 2016 Presiden melaunching tax amnesty, program tax amnesty, pengampunan pajak. Di sana beliau menjanjikan akan ada tax reform setelah berakhirnya masa tax amnesty itu. Dan ya saya relatif agak negatif menilai hasil atau capaian dari tax amnesty itu. Ya ternyata yang repatriasi itu mungkin hanya menghasilkan sekitar 100 atau 200 triliun. Itu pun setelah di-extend demikian rupa. Ya, yang banyak justru deklarasi. Lalu dijanjikan tax reform setelah itu. Tetapi yang terjadi saat ini adalah menurut hemat saya belum terjadi sampai nanti tax reform itu. Klaster pajak yang ada di dalam Omnibus Law kemarin tentu belum dapat dikatakan sebagai suatu tax reform, karena tebalnya tax Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin itu sebenarnya kalau saya tumpuk begini antara undang-undang dan penjelasannya itu mencapai 12 cm lebih. Tapi klaster pajak di dalamnya saya sudah keluarkan dan bukukan sendiri itu hanya tidak sampai setengah senti. Jadi itu dari segi kuantitas, ya. Belum lagi dari segi substansi. Menurut hemat saya di sana terlalu sedikit yang diubah atau diganti, hanya beberapa pasal di PPH, beberapa pasal di PPN, beberapa pasal di KUP. Perubahan yang terkesan terus terang tambal sulam. Ya, tarif misalnya direndahkan sejak di dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, ya, yang tarif PPh badan yang semula 25% menjadi 22%, yang nanti mungkin menjadi 20% ke depan. Lalu dividen yang semula itu merupakan objek pajak, padahal dividen itu diambil dari laba setelah pajak, gitu ya. Tapi ketika laba setelah pajak itu dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, dividen itu masih dikenakan pajak di tingkat OP lagi, ya, sebesar 10% final. Jadi seperti juga pajak berganda itu sebenarnya. Nah sekarang tidak menjadi objek pajak dengan catatan harus diinvestasikan kembali, ya sekitar paling tidak 30% selama 3 tahun. Jadi tetap ada kondisi-kondisi juga yang sebenarnya tidak terlalu banyak mengubah secara substantif. Di PPN misalnya yang perlu juga dicatat adalah dulu batu bara itu bukan objek PPN, tapi sekarang kena PPN. Dan itu berarti apa? Juga menimbulkan dampak ikutan. Para pengusaha juga akan memainkan pajak masukan dan pajak keluarannya, ya, mengkreditkan pajak masukannya dalam bisnis batubara itu. Di KUP yang paling mendasar ini, ketentuan formal, juga tidak banyak terjadi perubahan kecuali yang menyangkut sanksi denda, ya, administratif, sanksi administratif yang bentuk denda itu. Sedikit-sedikit terjadi perubahan. Misalnya di pasal 13 KUP itu akan ada perubahan, ya. Tapi perubahan-perubahan itu secara substansial belum mencerminkan tax reform, ya. Nah ada 2 pertanyaan sekarang. Mengapa meskipun pemerintah sudah melaksanakan berbagai kebijakan di bidang perpajakan yang sifatnya sangat menopang masyarakat, yang seperti yang saya katakan, subsidi BPH pasal 21, subsidi pajak UMKM, ya, tapi saya perlu memberikan catatan khusus untuk UMKM ini, meskipun terkena tarif 0,5% dari omset. Tapi jangan lupa, misalnya untuk bisnis-bisnis yang lain di bidang kuliner misalnya, itu ada pajak PB1 masing-masing daerah 10%. Jadi sebenarnya kalau yang untuk khusus di bidang kuliner itu, ya, restoran-restoran, kafe-kafe yang kelas UKM
Dia mau bayar pajak nasional yang untuk PPh-nya 0,5% dari omset, tapi dia dibebani juga itu untuk pajak daerahnya PP1 yang namanya PP1 itu 10%. Jadi sama aja seperti 10,5% sebenarnya UKM itu harus membayar pajak. Ya, dan ini juga harus menjadi catatan saya kira dari kebijakan perpajakan. Nah, bagaimana sekarang menimbulkan kepatuhan ini dalam situasi seperti ini? Apakah tarif murah itu selalu menggairahkan orang membayar pajak? Saya kira masih harus dipertanyakan ya, perlu dikaji. Gitu. Maka menurut hemat saya, paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, betul-betul melaksanakan janji Pak Jokowi itu mereformasi perpajakan. Nah, mereformasi ini harus mendasar. Ya, ada 2 hal besar yang paling tidak ya yang dalam kesempatan ini yang saya ingin kemukakan. Reformasi di bidang ranah penegakan hukum pajak. Dimulai dari proses keberatan. Nah, ini harusnya betul-betul sudah harus dikeluarkan dari domainnya Direktorat Jenderal Pajak gitu. Karena institusi yang melakukan pemeriksaan dan penagihan itu adalah undang-undang pajak memberikan kewenangan atribusi kepada Direktur Jenderal Pajak gitu. Yang di dalam konteks ini tentu dilakukan oleh direktur dan aparat di bawahnya. Tetapi pada sisi yang lain, ketika pembayar pajak menolak atau menggunakan haknya untuk berkeberatan terhadap hasil pemeriksaan tersebut, ya, yang bentuk produk hukumnya adalah SKP itu, khususnya di dalam hal ini tentu SKP, KB, ya, surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, maka lembaganya yang ada untuk melakukan perlawanan terhadap hasil pemeriksaan ini dinamakan lembaga keberatan, dan itu dimasukkan ke dalam institusi Direktur Jenderal Pajak kembali. Jadi yang meriksa Dirjen Pajak yang appeal atas pemeriksaan ini ke institusi yang sama, Dirjen Pajak. Jadi sulit mengharapkan objektivitas di situ. Nah, apa yang terjadi akhirnya kan banyak orang banding. Nah, banding baru ke pengadilan pajak. Maka itu agak secara hukumnya tidak logis gitu, ya. Seharusnya keberatan itu sudah harus dilakukan di luar institusi Direktur Jenderal Pajak. Nah, itu seharusnya sudah masuk ke ranahnya pengadilan pajak. Ya, maka reformasi yang pertama adalah tentu reformasi struktural. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak ini sudah harus lebih dipertajam, ya, dan lebih diproporsionalkan. Nah, sehingga sekarang maka implikasi keduanya adalah tentu harus mereformasi posisi pengadilan pajak. Pengadilan pajak ini harus saya katakan terus terang suatu anomali di dalam hukum, karena dia memiliki 2 tuan, ya. Di bawah pembinaan Kementerian Keuangan ini berpikir secara hukum agak tidak logis. Bagaimana seorang menteri membawai pengadilan yang di dalam undang-undang pengadilan pajak dikatakan pengadilan pajak itu melaksanakan kekuasaan kehakiman gitu. Tetapi pembinanya adalah seorang menteri keuangan, dan ini sungguh sudah tidak sepadan. Bagaimana mungkin seorang menteri membawai pengadilan gitu. Ya. Yang di dalam negara hukum sebenarnya sudah terjadi pemisahan dan pembagian kekuasaan itu antara eksekutif dengan legislatif. Ya. Sekarang memang ada keluar misalnya putusan MK yang sudah menganulir kewenangan Menteri Keuangan untuk apa ini menetapkan atau mengarahkan ya ketua pengadilan pajak itu. Sekarang kan sudah dianulir oleh putusan MK. Tetapi saya kira itu belum mendasar gitu. Pengadilan pajak harus tempatkan pada tempatnya, yaitu di bawah kekuasaan yudikatif, di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sekarang ini kan Mahkamah Agung hanya membina secara teknis gitu. Tapi soal-soal perutnya
seluruh pegawai pengadilan pajak itu kan di bawah Kementerian Keuangan. Ya. Nah kalau soal teknis, hanya persoalan di otaknya, di kepalanya itu di Mahkamah Agung, ini pasti akan terjadi bagaimanapun, tetap ada dualisme. Ya, ini maka reformasi yang kedua ini pengadilan pajaknya harus ditempatkan pada tempatnya, yaitu di bawah kekuasaan yudikatif, di bawah pembinaan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung. Meskipun pengadilan pajak tetap menjadi pengadilan yang khusus di bidang perpajakan, ya, tetapi sudah harus seluruh pembinaan secara 100% baik administratif maupun teknis harus di tangannya Mahkamah Agung. Ya. Nah, dari sana maka pengadilan pajak ini sudah harus mengadili sejak dari keberatan itu, sehingga ada objektivitas yang bisa lebih dapat dijamin. Ya. Bahwa lalu dikatakan seakan-akan kalau ditempatkan di kekuasaan yudikatif lalu hakim-hakimnya nggak siap karena sarjana hukum kurang punya kemampuan di bidang perpajakan. Sekali lagi saya harus katakan itu hoax itu. Ya, itu kebohongan. Bagaimana mungkin? Pasti bisa dididik mereka itu. Ya, kami dari Perjakin siap bekerja sama dengan Mahkamah Agung, dengan Ikatan Hakim Indonesia untuk mendidik hakim-hakim di bidang perpajakan. Ya. Pendekatan di pajak itu harus ada pendekatan berhitung, tetapi jangan termakan hoax seakan-akan itu pendekatan akuntansi yang kelas berat. Tidak ada. Undang-undang perpajakan tidak mengatakan itu pendekatan akuntansi, pendekatan pembukuan dan pencatatan iya. Tapi segala sesuatu di sana sudah diatur, dan itu bisa dilatih, dididik, ya, kepada para sarjana hukum yang memang memiliki passion di situ, yang memang memiliki keniatan untuk menekuni bidang perpajakan. Jadi saya percaya pasti bisa dihasilkan hakim-hakim yang menguasai perpajakan. Kalau tidak, sampai kapan terus hanya dinilai, di stigma bahwa sarjana hukum itu nggak bisa pajak, nggak mampu pajak gitu. Itu kan bagi mereka, bagi sarjana hukum yang terkena hoax atau yang salah, gagal paham tentang pajak, atau yang memang tidak memiliki minat di sana. Ya. Nah itu, sehingga keberatan sudah bisa ditangani di tingkat pengadilan pajak. Apakah kemudian tetap diadakan banding atau seperti pengadilan niaga begitu dia di tingkat pertama dan yang ada upayanya langsung ke kasasi, atau bahkan kalau itu final dan binding di tingkat pertama upayanya hanya PK, itu bukan persoalan teknis saja. Nah, kecepatan waktu kalau sekarang ini di pengadilan pajak orang beracara makan waktu kurang lebih setahun, ya, dari mulai proses administratifnya sampai ke vonisnya. Tapi kalau dengan diberdirikan menjadi pengadilan khusus tentang waktu, bisa saja malah dipersingkat kalau memang nanti pengadilan pajak itu putusannya final dan binding, lalu upayanya hanya ada kasasi atau upaya luar biasa yaitu PK, waktu-waktunya bisa lebih dipersingkat. Mungkin proses keberatan dan banding itu dijadikan satu di sana, pembacaraannya langsung dibatasi dengan 4 bulan, di kasasi atau di PK misalnya dengan 3 bulan, saya kira malah lebih cepat. Artinya kurang lebih 7 bulan sudah selesai dan sudah ada putusan perpajakan yang pasti. Ya. Nah itu hal yang saya kira struktur penting untuk merealisasikan janji Pak Jokowi mereformasi. Jadi hal yang mendasar dulu. Gitu. Nah hal yang lain baru menyangkut substantif. Ya, pajak yang bersifat material. Apakah tarif itu mau dipertahankan di 20% untuk PBH badan, ya, ataukah tarif pasal 17 itu juga direform semua, dirubah semua? Yang saat ini sekarang progresif itu. Jadi ketika seseorang penghasilannya sudah mencapai 500 juta ke atas, dia sudah langsung terkena 30%. Ya, jadi kita bisa membayangkan bengek juga itu kalau hasilnya di atas 500 juta, dia kemudian harus membayar 30%, sudah 150 juta sendiri. Dan ini juga harus dipikirkan apakah tarif pasal 17 itu bisa
dihitung ulang, ya, ditetapkan ulang. Perintah mengajarkan tarif yang progresif, regresif. Seharusnya ketika income makin tinggi, harusnya persentase tarif harus semakin rendah, bukan diikutin makin besar penghasilan, makin besar pula persentasenya. Nah, di situ yang seringkali ini salah satu atau mungkin sebab yang kedua kenapa banyak pembayar pajak melakukan manipulasi pajak gitu, karena melihat besarnya tarif itu. Tadi yang pertama celah untuk melakukan persekongkolan, ya, melakukan suap menyuap itu tadi di lembaga keberatan pemeriksaan dan keberatan, dan itu memang ada faktanya kan, ada bukti ya sejak zaman Gayus Tambunan, dan terakhir ini yang terkenal yang juga top juga kasus pajaknya, ya, siapa itu, Ajib Angin atau Angin Aji, siapa itu, salah satu direktur yang dulu pemeriksaan dan penagihan, ya. Nah, sekarang sangat itu adalah pintu masuk, celah, dan juga yang membuat persekongkolan suap menyuap. Nah, yang kedua adalah persoalan di tarif yang begitu berat. Nah, persoalan yang ada di pengadilan pajak ini, selain pembinaannya harus masuk ke Mahkamah Agung, meskipun pengadilan pajak harus tetap menjadi pengadilan khusus karena memang di bidang pajak ini adalah bidang khusus. Perpajakan itu harus disadari memang perpaduan antara hukum dan akuntansi sebenarnya dasar-dasarnya. Jadi memang harus ada kekhususan di situ karena hukum dan hitungan menjadi satu di situ. Tetapi bagaimanapun harus direformasi. Misalnya tidak perlu orang yang menggugat, ya, yang melakukan banding, yang melawan putusan-putusan keberatan itu harus misalnya diwajibkan membayar deposito dulu misalnya 50%, atau kalau diancam malahan dengan sanksi administrasi 100%. Loh, itu kan hak, ya kan, melakukan perlawanan hukum atas pajak yang dibebankan oleh pemerintah melalui pengadilan, itu kan hak pembayar pajak. Kenapa orang harus diberikan barrier semacam itu? Ya, itu kan itu sesuatu yang menakutkan tersendiri. Gitu ya, harusnya tetap dibuka tanpa harus ada hal semacam itu. Nah, yang ketiga yang harus sungguh-sungguh dievaluasi oleh pemerintah adalah kontraprestasi yang tidak langsung dari pemerintah. Ya, dewasa ini katakanlah BPJS misalnya sudah di-cover, ya, tetapi toh belum semua penyakit bisa di-cover. Masih prosedurnya masih sedemikian panjang. Kemudian tentang Kartu Indonesia Pintar, mengcover sebagian pendidikan toh juga masih sampai dengan kelas 12 misalnya. Ya, dan belum berdampak kepada kualitasnya itu sendiri, kualitas pendidikan itu sendiri. Kontraprestasi yang tidak langsung adalah menyangkut sarana prasarana umum, ya, kemudian keamanan, kecepatan di aparat penegak hukum merespon laporan-laporan masyarakat. Dulu misalnya di polisi sudah digaungkan ada quick response misalnya, tapi di dalam praktek kan itu tidak selalu dijalankan, ya. Bagaimana masyarakat merasakan lingkungannya ini bisa jauh lebih aman. Faktanya kan tidak. Di tengah jalan itu masih kita sering melihat kalau terjadi bentrok sedikit, wah, keroyokan, ya, tawuran, brutal, perilaku yang barbar, ya. Itu belum di dalam ini persoalannya kan menjadi fakta telanjang, ya, yang banyak kita lihat di YouTube itu. Nggak selalu dengan cepat itu diatasi oleh aparat. Itu kan salah satu bentuk kontraprestasi. Nah, demikian juga dengan kepastian hukum khususnya di bidang investasi. Tadi saya singgung, meskipun di dunia investasi diberikan tax allowance, investment allowance, tetapi kenyataannya kan gagal itu. Ya, investasi kan baru hanya 5 perusahaan yang merealisasikan investasinya misalnya. Nah, itu harus dipertanyakan kenapa seperti itu, karena mungkin kepastian hukum di dalam hal ini khususnya di Indonesia ini yang harus benar-benar ditinjau ulang, ya. Nah, dengan demikian reformasi perpajakan itu benar-benar mendasar dan struktural.
bukan hanya di tambal sulam. Ya, sehingga dengan demikian pemajakan yang lebih adil, yang lebih transparan, lebih serius itu bisa disambut oleh masyarakat. Ya, bisa disambut oleh masyarakat. Jadi dengan demikian persoalan, karena pajak sekali lagi menjadi tulang punggung dari pendapatan atau dari APBN, ya, maka bagaimanapun memang persoalan perpajakan ini harus mendapatkan perhatian yang sangat serius, yang tidak bisa dengan reformasinya, tidak bisa dengan tambal sulam menurut saya. Dan ini mumpung ya di era Pak Jokowi kan masih tersisa paling tidak atau kurang lebih 3,5 tahun. Saya berharap bahwa reformasi perpajakan ini bisa direalisasikan, ya, sehingga kesulitan ekonomi negara untuk ke depan selepas dari Pak Jokowi mungkin jauh bisa lebih ditanggulangi, ya, daripada kalau ini dibiarkan berlarut, ya. Dan apalagi sekali lagi persoalan yang demikian mendasar untuk sebuah negara tentu kan persoalan di ekonomi. Dan ini kalau kemudian ekonomi terus dalam fase yang krisis, dalam fase yang sangat memprihatinkan, itu tentu pasti berdampak, ya, kepada kehidupan politik dan sosial. Nah, demikian opini saya di sekitar perpajakan. Terima kasih.